Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya mohon info, apakah udah jelas suara kita? Cek dulu, Mas. Cek. Mohon info. Jelas ya? Ya. Saya tanya jawab ditemani sama sahabat saya, Ustadz Abdurrahman Segaf. Masya Allah. Ini juga ada teman-teman yang lain, ada Ustadz Hamid, ada Ustadz Juan. Ustadz Juan ini admin ngaji Senin. Ada kalau mau bergabung ke grup WhatsApp ngaji Senin 081576660105. Nanti itu bisa dimasukkan ke grup belajar kita bareng-bareng nanti sama Mas Juhan. Nah, sesekali kirim pulsa ke nomor itu juga enggak apa-apa, berkah insyaallah. Ada berapa yang masuk? Ada apa David? Belum. Halo, belum ada pertanyaan yang masuk. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan apa? Batal puasa ndak baik kalau lihat antum berdua. Puasanya ndak batal tapi wajib qadha ya. Yang sering ditanyakan sama orang zaman sekarang ini kan tentang malam 15 Ramadan. Apakah akan terjadi sesuatu? Memang ada hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dikatakan nanti malam 15 Ramadan itu akan ada suara. Kapan? Kalau malam 15 Ramadannya itu malam Jumat. Kalau malam 15 Ramadan itu malam Jumat, maka akan ada suara yang suara itu bisa menyebabkan 70.000 orang bisu, tuli, buta, bahkan lumpuh. Nah, apakah malam Jumat besok, yang mana notabene malam Jumat besok itu adalah malam 15 Ramadan? Nah, berdasarkan nas daripada komentar para ulama, ulama yang pertama menyatakan hadis Imam At-Tabrani itu la yu'tamadu alaih, tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi sebagian sampai ada yang mengatakan itu diriwayatkan aja, hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menakut-nakutin orang. Nah, kemarin ditambah lagi keterangan juga dari salah seorang pakar ilmu akhir zaman internasional. Beliau inilah yang menciptakan ilmu tentang fikih akhir zaman. Jadi ada fikih ibadah, beliau itu menciptakan fikih akhir zaman, namanya fikih tahawulat. Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur. Itu pernah ketika beliau ngisi ceramah di UIN Malang, itu sampai-sampai ketika itu sama rektor, beliau mau diminta untuk jadi guru atau dosen tamu begitu. Karena mata kuliahnya mau diajarkan di sana karena betapa pentingnya ilmu tentang akhir zaman. Ilmu itu bukan untuk kita mengetahui kapan tanggalnya kiamat, tapi untuk agar kita semuanya ketika masa-masa fitnah itu datang, maka kita semua sudah menjadi orang yang istiqomah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah gunanya kita mempelajari ilmu tentang akhir zaman. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk atau sudah atau belum? Ada. Oke, tujuan nama Oke. Iya. Assalamualaikum Habib, mau tanya, misal telinga kita kemasukan atau digigit semut, terus kita pakai alat untuk mengeluarkan semut tersebut, pakai air atau lainnya, bagaimana hukum puasanya ini, Beb? Air masuk ke telinga apakah membatalkan puasa? Ini hukum di luar kondisi darurat. Kalau yang tadi itu kan kondisi darurat ya. Kalau kondisi darurat ya boleh-boleh aja. Air masuk ke telinga yang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang kondisinya adalah darurat. Akan tapi hukum di luar kondisi darurat, yaitu sebagian besar ulama mazhabnya Imam Syafi'i itu mengatakan air itu bisa membatalkan puasa kalau masuk ke telinga. Makanya orang yang berpuasa tidak dianjurkan untuk mandi kecuali mandinya itu wajib atau sunnah. Tapi menurut pendapat Imam Ghazali,
air masuk ke telinga itu tidak membatalkan puasa. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau Anda mengikut pendapat Imam Ghazali diperbolehkan. Karena ini khilafnya adalah khilaf pendapat yang kuat dari ulama yang juga kuat juga. Jadi nggak ada masalah. Jadi tidak semua khilaf perbedaan pendapat ulama itu bisa dipakai. Kalau khilaf perbedaan pendapat ulama antara misalkan Imam Ibn Hajar dan Imam Romli itu kita pakai salah satu di antara keduanya, milih bebas. Waktu juga Imam Ghazali ini kita pakai pendapatnya boleh. Jadi kondisi darurat tadi nggak ada masalah. Yang tadi karena semut masuk. Dan kondisi di luar darurat, kalau Anda mau ikut pendapat mayoritas ulama, ya Anda jangan sampai memasukkan air ke telinga. Tapi kalau Anda mau ikut pendapat Imam Ghazali, maka silahkan diamalkan, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Kemudian Assalamualaikum Beb, boleh nggak kalau mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya lalu terjemahannya kita stabiluin? Jadi di Al-Quran itu ada terjemahannya sebelah kiri di stabiluin. Apakah terjemah Al-Quran boleh di stabilo? Jadi sekarang ini mushaf terjemah Quran kita itu adalah terjemah tafsiriyah. Jadi bukan terjemah letterlek, kata dirubah bahasa, tapi terjemah tafsiriyah. Ada tafsirnya di situ. Sehingga terjemah Al-Quran itu kalau memang letterlek itu hukumnya sama seperti mushaf. Jadi kalau orang nggak punya wudhu, nggak sedang berhadas, nggak boleh pegang. Kalau terjemah letterlek. Tapi sekarang ini ada terjemah tafsiriyah. Sehingga terjemah Al-Quran yang ada saat ini itu dihukumi seperti kitab tafsir dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau itu kitab tafsir bebas, mau kita stabilu di bab yang penting-penting boleh-boleh aja. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Tapi tentunya stabilu juga yang tentunya jangan yang sopan juga ya, jangan terus oret-oretan. Karena menghormati kitab agama itu adalah salah satu bagian yang akan mendatangkan berkah dalam kehidupan kita semuanya, insyaallah. Gitu. Ada lagi nih Mas. Assalamualaikum Habib, izin bertanya terkait sholat witir. Apakah melaksanakan sholat witir 3 rakaat ini boleh dengan tasyahud awal atau boleh langsung tanpa tasyahud? Jadi 3 langsung. Ya. Gimana? Sholat witir kalau kita kerjakan 3 rakaat itu bisa 2 metode. Ada wasl, ada fasal. Ada wasl, ada fasal. 71 tuh. Nah, wasl itu adalah 3 rakaat witir dengan 2 salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu namanya metode fasal, maaf. Saya ulang. Sholat witir itu bisa dikerjakan dengan 2 cara. Ada metode fasal terpisah, ada metode wasl bersambung. Metode terpisah itu dia mengerjakan sholat witir dengan 2 salam, 2 rakaat salam, kemudian setelah itu 1 rakaat salam. Jadi 2 rakaat, 1 rakaat, 2 kali salam. Ada lagi metode wasl, sambung. Gimana? 3 rakaat, 1 kali salam. Boleh apa enggak? Boleh aja. Kalau ditambahin tasyahud awal, boleh tapi enggak afdal. Kenapa? Karena ada hadis bahwasanya jangan sampai sholat witirmu itu menyerupai maghrib. Karena maghrib pakai tasyahud awal, maka idealnya kita nggak usah pakai tasyahud awal, langsung tasyahudnya akhir saja. Itu boleh. Namanya metode wasal. Begitu. Ini ada asisten saya yang bagian membawakan kitab. Nah, di sini disebutkan tentang masalah sholat witir. Iya, masalah salat witir disebutkan la tusyabbihul witra bi salatil maghrib. Jangan kamu samakan witir itu dengan salat maghrib. Jadi, sebagian mengatakan tetap fasl itu katanya lebih afdal, yaitu semakin banyak kita salam itu lebih afdal. Habib 11 rakaat 1 salam boleh apa enggak di akhir? Boleh. Boleh aja. 11 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti terakhir baru 1 rakaat salam. Boleh aja apa enggak? Boleh aja, enggak ada masalah. Itu jadi witir ringan-ringan saja. Gitu. Yap, ada lagi? Assalamualaikum Habib, gimana kalau saat berpuasa kita bersiwak? Bagaimana perincian hukumnya? Gimana kalau saat berpuasa kita itu bersiwak? Siwak itu sama dengan sikatannya. Jadi jangan terus ada yang nanya sikatan lagi. Sikatan tanpa odol ini yang saya maksud. Siwak atau sikatan tanpa odol
itu kalau sebelum zuhur boleh. Setelah zuhur itu hukumnya makruh menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan hukumnya tidak makruh. Jadi idealnya gimana? Ya mulai terakhir Anda pakai sudah, setelah zuhur nggak usah pakai lagi. Nanti maghrib isya pakai lagi, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Ada lagi nih. Assalamualaikum Habib, apa boleh bersedekah dengan berhutang sedekahnya? Jadi dia berhutang untuk sedekah kepada orang lain. Oh, boleh aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu amal yang bagus. Orang itu mau sedekah, silahkan saja. Bahwa itu adalah sebagian ciri khasnya orang-orang soleh. Ada salah satu ulama ini kaya raya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Beliau penulis kitab Idhahul Asrar Ulumul Muqarrabin. Kitabnya beliau itu kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Bayangin, yang nulis Ratib itu mengidolakan beliau, kan ulama hebat. Beliau tinggal di India, tapi beliau hobinya kirim-kirim duit. Dan kalau beliau pengen ngasih orang, beliau nggak punya, utang dulu untuk ngasih sedekah, nggak ada masalah, diperbolehkan. Gitu. Nah, yang jelas ketika ada dua kepentingan, misalkan ada hutang yang sudah jatuh tempo, sudah ditagih, dengan kita mau sedekah, mana yang lebih afdal? Bayar hutang itu hukumnya wajib, sedekah itu hukumnya sunnah. Gitu. Kemudian Assalamualaikum Habib, kalau ibu menyusui wajib qadha apa boleh fidyah? Nah, gimana bayar fidyahnya Habib? Syukran. Oke, untuk ibu menyusui ataupun ibu hamil, ini rangkaian hukumnya itu sama. Apabila ibu menyusui, itu dia atau ibu hamil nggak puasa karena apa sih? Karena khawatir diri saya, Habib, atau karena khawatir diri dan bayi saya, maka ibu menyusui atau hamil hanya wajib qadha tanpa fidyah. Hanya wajib qadha tanpa fidyah. Tapi kalau ibu hamil atau menyusui tersebut tidak berpuasa, kenapa? Khawatir sama bayi saya. Diri kamu, saya nggak apa-apa, tapi saya mengkhawatirkan bayi saya. Kalau dia tidak berpuasa karena orang lain, karena bayinya, karena faktor eksternal bukan internal dirinya, maka dia punya kewajiban qadha plus fidyah. Jadi lihat dulu kondisi ibu itu yang bagaimana. Yaitu qadha plus fidyah. Terus bayar fidyahnya gimana, Beb? Fidyah itu kurang lebih 7,5 on atau 8 on. Saya menganjurkan genepin 1 kilo lebih aman. Anda bayar setelah harinya Anda tinggal. Ini nggak bisa. Ini kan tanggal 10 Ramadan kan? Anda di tanggal 10 Ramadan Anda bayar untuk 10 Ramadan yang akan datang. Sampai tanggal 11 sampai 20 nggak bisa. Di 10 Ramadan Anda hanya bisa bayar yang kemarin yang sudah Anda tinggal. Yang akan datang setelah harinya ditinggal baru Anda bayarkan fidyahnya. Serahkan fidyah kepada orang yang fakir miskin gitu. Itu masalah tadi fidyah itu. Misalnya kita udah tua ya, mungkin 30 tahun, umur di atas 60 itu, kemudian dia bayarnya di akhir, dibarengkan sama zakat fitrah, itu boleh apa enggak? Nggak ada masalah itu kalau dibayar di akhir, dijadikan satu sekaligus sama zakat fitrah, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Fidyah sekian banyak kasihkan ke satu orang aja boleh, Beb. Boleh aja, nggak ada masalah. Kemudian, Beb, bagaimana cara membawa Al-Quran ketika berpergian? Ditaruh di dalam tas dan boleh nggak dibawa ke toilet? Mungkin tasnya dibawa ke toilet takut hilang atau gimana? Memang kalau dibawa ke toilet bisa nih ya, haram kalau dibawa ke toilet, karena memang itu mushaf Quran. Jadi nggak apa-apa kamu taruh di tas, tapi posisi tas jangan sampai nanti diletakkan di bawah, dan juga jangan dibawa masuk ke toilet. Yang dibawa masuk ke toilet gitu. Kalau itu benar Quran mushaf. Tapi kalau HP kamu bawa masuk ke toilet ada Qurannya, nggak ada masalah. Yang penting jangan waktu Qurannya itu disetel gitu. Ya, ini kemudian, Beb, izin bertanya Habib, bagaimana hukumnya kalau menelan air ludah tanpa sengaja atau disengaja? Apakah puasanya makruh? Ya, kalau ada yang nanya gini, kadang-kadang saya kerjain. Ludahnya siapa dulu? Kalau itu ludahnya sendiri dan ludahnya itu dari mulutnya belum keluar, nggak bercampur dengan benda lain, ya maka nggak ada masalah. Itu diperbolehkan. Jadi jangan was-was. Ada saya nelan ludah nanti takut batal. Nggak ada masalah. Ada masalah, jangan was-was ya.
Jadi boleh-boleh aja ludahnya sendiri, nggak bercampur dengan benda lain, masih di mulut. Kalau udah keluar Anda telan lagi, itu baru bermasalah gitu. Assalamualaikum Habib, mau tanya, apabila seorang wanita hamil, apabila sudah bayar fidyah, apakah tetap wajib qadha puasa di lain harinya? Tentunya yang wajib utama itu qadha malahan. Jadi ini saya nggak tahu nih kok orang-orang ini mendapatkan fatwa dari mana dan rujukannya itu kemana. Kok ada yang mengatakan hanya fidyah nggak usah qadha? Ini salah. Yang hanya fidyah nggak qadha itu cuma dua. Orang yang tua sekali yang nggak mampu berpuasa, di Ramadan nggak mampu, di luar Ramadan juga nggak mampu, atau orang sakit parah yang nggak ada harapan untuk sembuh. Jadi di Ramadan dia sakit, di luar Ramadan dia juga pasti sakit. Ya itu bayar fidyah, nggak usah qadha. Gitu. Tapi kalau kamu itu hamil atau menyusui, yang penting tuh qadhanya, fidyahnya tuh kalau ada faktor eksternal tadi itu. Jadi fidyah nggak menggugurkan qadha bagi selain orang tua dan orang yang sakit berkepanjangan. Gitu. Kemudian Assalamualaikum Habib, yang dimaksud dengan mengembalikan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya gimana? Ya, wahai orang-orang yang bermasalah. Karena setiap orang kan pasti bermasalah. Setiap orang itu kan pasti bermasalah. Nah, siapapun juga itu nggak ada yang nggak punya masalah. Mengembalikan masalah kepada Allah adalah tetap berikhtiar semaksimal mungkin. Namun menata hati sambil kamu berikhtiar, seraya kamu meyakini tidak akan ada yang bisa menyelesaikan masalahmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin masalahmu selesai, ya akan selesai. Kalau ingin masalahmu nggak selesai, ya nggak akan selesai. Jadi ikhtiarmu maksimalkan, tapi luruskan batinmu. Bahwasanya yang bisa menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memang memerintahkan saya untuk berikhtiar. Nah, jadi ikhtiar kita tuh kita anggap hanya sebagai syarat untuk mendatangkan pertolongan Allah. Itu namanya mengembalikan masalah kepada Allah. Gitu. Ya. Assalamualaikum Bib, boleh tidak mandi wajib saat subuh ketika uzur, puasanya tetap sah enggak Bib? Atau mandinya harus sebelum imsak? Nggak ada masalah. Orang masuk Ramadan dalam keadaan junub. Mohon maaf saya kasih contoh ini. Ada pasangan suami istri. Misalkan selesai sahur, hubungan suami istri. Setelah itu nggak mandi sampai adzan. Setelah adzan mau sholat subuh baru mereka mandi. Boleh apa nggak? Boleh. Puasanya nggak ada masalah, sah. Puasanya sah aja. Atau misalkan seorang perempuan suci dari haid jam 3 pagi. Dia nggak langsung mandi, makan sahur dulu, adzan baru setelah itu dia mandi, sah, nggak ada masalah. Yang penting dia niat, ya. Gitu. Ya. Habib izin bertanya, bagaimana batasan-batasan sholat dengan membawa HP buat baca surat Al-Quran? Kaitannya mengambil HP, membuka HP, menggeser halaman surat dan lain-lain. Ya. Nah, kalau Anda memegang apapun juga dalam sholat itu boleh. Yang jelas jangan sampai 3 kali berturut-turut gerakan Anda. Misalkan batal ini. Dan saya pelan berkantong. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh. Allahu Akbar. Misalkan pada saat Anda ambil, ini kan ngambil pelan. Saya pegang lagi. Itu saya pegang begini. Lalu nanti kalau misalkan jari aja yang gerak, ini mau 1000 kali nggak ada masalah ini. Kalau jari aja yang gerak, dan gini aja nggak ada masalah. Anda geser nggak ada masalah mau berkali-kali. Tapi kalau Anda gerakan anggota tubuh yang berat seperti apa? Telapak tangannya atau sikunya ini yang bergerak atau bahunya ini yang bergerak, maka tidak boleh sampai 3 kali berturut-turut. Begitu caranya. Assalamualaikum Habib, cara membedakan Al-Quran tafsiriyah yang boleh dipegang tanpa wudhu dan Al-Quran terjemah yang harus dipegang dengan wudhu itu gimana? Saya rasa sekarang ini terjemah Quran itu nggak ada yang letterlek, pindah kata, pindah bahasa, nggak ada. Pasti kan ada keterangan-keterangan. Anda lihat kalau Quran terjemahan itu ada Quran yang banyak keterangannya. Lalu sekarang pakai Quran ada tajwid itu bila gunah lagi. Ada kan sekarang ini pakai keterangan kan, ada yang di dalam kurung, ada yang nanti ditambah-tambah. Nah, jadi asalkan terjadi terjemahnya sekarang ini bukan terjemah letterlek lagi. Nanti terjemah udah ada tafsirnya. Gitu, terjemah sudah ada tafsirnya. Anda lihat aja nanti. Bahasa itu letterlek alih bahasa, ya udah.
Berarti itu terjemah asli. Tapi yang ada saat ini itu adalah terjemah tafsiriyah. Dan yang saya temui di semua Quran yang ada adalah terjemah tafsiriyah, begitu. Kemudian, Assalamualaikum Habib, apa hukumnya waktu berwudu berkumur dan menghisap air ke hidung? Batalkah puasanya? Kumur itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau kumurnya pakai es jeruk, itu baru membatalkan puasa. Kumur nggak batal puasa. Yang jadi problem ketelan kalau kumur. Ini yang jadi problem ini ya kan. Kalau Anda kumurnya di luar wudu, di luar ibadah, Anda kumur dan tertelan, maka batal puasa Anda. Kumurnya tidak membatalkan ya, tertelannya. Nah, tertelannya itu membatalkan puasa. Kalau Anda di luar ibadah, di luar wudu. Tapi kalau misalkan Anda ketika wudu, dan itu masih sunnah. Wudu sunnah kumur berapa kali? Ustaz, 3 kali kan? Nah, kalau Anda masih kumur 3 kali, kemudian tertelan, dan Anda nggak berlebihan ya, Anda nggak kumur sampai kerongkongan, nggak. Anda kumur biasa aja 3 kali. Kalau ada yang tertelan, bukan ditelan, maka itu adalah membatalkan. Kalau tidak membatalkan puasa. Jadi yang batal gimana? Kalau kumurnya bukan untuk ibadah. Ini kalau tertelan air kumur, bukan kumur yang untuk ibadah, atau kumurnya udah keluar dari koridor sunnah. Misalkan wudhu sunnah 3 kali malah 17 kali. Ini kalau sampai tertelan, maka membatalkan puasa gitu. Ini terkait pekerjaan, Beb. Bagaimana hukumnya orang tidak berpuasa dikarenakan memiliki pekerjaan yang berat untuk tidak sanggup puasa? Kalau dia di luar Ramadan mampu, misalkan nanti saya kalau di luar Ramadan kan kadang-kadang saya libur, saya mampu, maka boleh nggak puasa. Tapi kalau dia itu di luar Ramadan juga kerja sama, saya di luar Ramadan juga nggak mampu, maka setiap hari dia wajib sahur, wajib nyoba puasa. Kalau nanti dia pada satu kondisi, saya kalau meneruskan puasa saya sakit atau mungkin saya bisa mati, baru dia boleh membatalkan puasa dan tetap dihitung hutang 1 hari. Gitu. Kemudian izin bertanya, Beb, ketika puasa gigi atau gusi sering berdarah. Nah, itu gimana, Beb? Kejadian itu sering sehabis kumur-kumur. Takutnya itu nanti darahnya ketelan. Kalau gusi berdarah itu merupakan uzur. Jadi bukan termasuk yang harus dikhawatirkan, karena uzur orang nggak bisa menghindari bercampurnya ludah dengan darah ketika gusinya itu berdarah. Nah, makanya nggak ada masalah ya. Yang penting jangan sampai sengaja untuk menelan. Ini pertanyaan yang banyak masuk ini, Beb. Qadha puasa tapi tidak tahu jumlahnya berapa, sudah ditinggal bertahun-tahun. Itu gimana, Beb? Ada orang mungkin dulu belum hijrah, dulu mungkin salah pergaulan, akhirnya tinggalkan puasa Ramadan sekian lama. Alhamdulillah dia orang baik, dikasih hidayah sama Allah, kembali ke jalan yang benar, sekarang mau mengganti hutang puasanya. Anda tentukan jumlah yang paling memungkinkan. Anda hitung. Usahakan ini ya. Anda usahakan, saya tuh dulu masa kelam 5 tahun, berarti 5 kali 30 berapa? 150 hari. Anda tengok, saya nggak puasa 150 hari. Oh, saya kadang-kadang masih puasa berapa kali? Anda kira-kira kan? Ya mungkin saya masih ada 10 hari lah. Ya udah, berarti tinggal 20 kali li. Anda tentukan patok 100 hari, dan setelah itu Anda yang 100 hari ini Anda puasai. Semampu Anda. Jadi Anda gabungkan dengan puasa-puasa sunnah kan boleh. Itu Anda puasai semampu Anda. Nggak harus selesai 1 tahun, enggak. Mau selesainya 2 tahun, 3 tahun, mungkin selesainya 5 tahun juga nggak ada masalah. Yang penting Anda catat dan itu Anda bayar. Selama Anda usaha membayar, Anda adalah orang yang diridhai sama Allah. Kenapa? Karena Anda siap capek, Anda siap susah demi Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan membayar hutang-hutang Anda ketika Anda belum hijrah. Itu kan kalau ninggal setahun lebih itu kan ada fidyah berasnya, Beb. Itu gimana, Beb? Itu masih bisa utuh nanti. Itu masih bisa ada pendapat ulama yang nggak mengharuskan seperti itu. Gitu. Kemudian, Beb, bagaimana hukumnya tarawih formasi 4-4-3? Wah, itu jadi setelah tarawih itu yang penting dikerjakan ba'dal isya. Setelah itu dikerjakan 2 rakaat salam.
Dalilnya apa? Hadis dari Rasulullah SAW, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu adalah dua. Berarti kita mengerjakan salat malam 2 rakaat salam. Sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Umar ketika beliau buat tarawih 20 rakaat itu setiap 2 rakaat salam. Jadi tidak boleh salat tarawih 4 rakaat salam, itu bisa nggak sah tarawihnya, jadinya malah salat sunnah biasa. Ya, ini terus kemudian masuk pertanyaan mengenai mimpi basah apakah membatalkan puasa, Habib? Mimpi basah nggak batalin puasa. Mimpi basah itu nggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kan bukan disengaja. Ya. Kemudian mengenai puasa, sholat tarawih, Beb. Jika ketinggalan, itu kita masbuknya gimana? Ditambah sendiri atau? Kalau Anda ketinggalan, Anda tambah sendiri. Anda ketinggalan 1 rakaat dan imam salam, Anda nambah 1 rakaat. Tapi kalau misalnya ketinggalan imam sudah rakaat keempat, saya kok baru datang, ya udah nanti selesai imamnya Anda tambah sendiri. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya tarawih itu malah simpel, nggak banyak aturan yang ketat. Ya. Kemudian niat sholat witir, yang 1 rakaat itu gimana? Niatnya Anda pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat sholat witir 1 rakaat boleh, atau usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ya. Kemudian bagaimana Habib bila waktu puasa dan bangun tidur sampai pagi dan siang sampai waktu duhur bangun tidur, apakah hukum puasanya, Habib? Jadi bangun tidur terus. Tidur nggak membatalkan puasa. Perkara fadilahnya mungkin agak berkurang, nggak ada masalah. Yang jelas ya kita ambil positifnya aja lah. Orang kalau tidur kan nggak ngomongin orang, nggak lihat yang haram, nggak ngadu domba. Ya udah, yang penting daripada kamu maksiat, kalau kamu tidur pilihan yang lebih bagus. Tapi tidur sama ibadah lebih bagus ibadah gitu. Terus hukum membuka Al-Quran dengan air liur, Beb, di telunjuk jari. Ya. Nggak boleh, itu sebagian ulama mengatakan tahkir, itu tahkir. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Orang kalau kamu pegang setelah kena air liur kamu, orangnya kira-kira jijik apa enggak? Jijik kan pasti. Ya sama dong. Al-Quran nggak boleh diperlakukan dengan hal yang membuat jijik banyak orang. Ya. Kemudian ini, Beb, masjid di dekat rumah itu ngadakan tarawih, tapi pemerintah menganjurkan tarawih di rumah. Ini lebih baik ikut yang mana, Beb? Pemerintah menghimbau, jadi menghimbau itu kan belum ada hukum yang ketat. Kalau memang daerah kamu itu adalah zona aman, ya nggak ada masalah, zona hijau, boleh-boleh aja buat tarawih di masjid, tapi ngikutin prosedurnya. Jangan sampai nimbulin penyakit. Artinya apa? Soft berjarak. Setelah itu pakai masker, bawa sejadah sendiri. Saya rasa aman itu. Aman, nggak ada masalah. Misalkan zona merah dan parah, pemerintah udah melarang, maka kalau masjid misalkan ada yang mau mengadakan, kita nggak bisa ngelarang juga. Kita nggak bisa ngelarang. Tapi silakan yang mau ikut biar ikut, yang nggak ikut juga nggak ada masalah. Gitu. Saya nggak mau berani, saya nggak berani menghukumi masjid yang mengadakan hukumnya haram, nggak berani saya. Karena peraturan pemerintah rata-rata itu hanya sekedar himbauan, gitu. Kemudian, Beb, siangnya berpuasa, paginya bermaksiat, malamnya bermaksiat, gimana, Beb? Wallahu a'lam puasanya sempurna atau tidak. Yang jelas pahala puasa dapat, puasa sah, tapi dia harus menanggung dosa dari maksiatnya, apalagi maksiatnya dikerjakan di bulan Ramadan. Sambil milah pertanyaan nih, Beb. Yep. Amit, ada yang mau tanya? Yang penting Amit yang mau tanyakan, yang ada di situ. Nah, apa yang kau dapat? Apa? Ya, pilih aja. Saya milih ini. Habib, bagaimana nilai puasa kita jika sering berinteraksi dengan customer wanita di sebuah pekerjaan, bengkel, mobil umum? Yang penting Anda jaga pandangan. Jadi kalau ada, Anda jangan terus melotot, ya, jaga pandangan. Itu aja. Nah, kan susah, Beb. Ya memang udah begitu kerjanya itu soalnya. Ada seperti itu.
gitu. Kemudian orang junub dan haid duduk-duduk di musola, nggak ada masalah, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Ini Karena musola bukan masjid. ada pertanyaan nih, Bib. Orang kerja di rumah makan, dia muslim. Kemudian dia kan ngelayani makan kerjaannya gitu. Kemudian kalau mau ndak mau ya dia harus ngelayani orang beli. Ada orang yang puasa kemudian istilahnya mukok, Bib. Dia membatalkan puasa di warungnya dia itu. Kalau dia ndak melayani, dia dimarah sama bosnya. Nah, ini gimana ini, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Bosnya non muslim ya. Iya. Jadi ketika kalau orang itu punya warung, buka warung di bulan Ramadan, yang bukan kalau untuk dikirim delivery nggak ada masalah ya, kayak GoFood atau GrabFood nggak ada masalah, atau apapun juga yang food tuh nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia jadi pegawai di satu rumah makan dan mau nggak mau harus melayani itu, maka kalau dia bisa menghindar, usahakan semaksimal mungkin menghindar. Nggak bisa ya udah, ya dosa. Tapi dia bukan berarti pahala puasanya tidak dapat, enggak. Ya dia berdosa, dan kalau usah dia minta keringanan agar kalau puasa dia kerja di malam hari itu lebih bagus. Nggak bisa tarawih, lebih bagus kamu nggak bisa tarawih daripada kamu harus melayani orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Apa? Gimana hukumnya sholat memakai masker? Nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya kalau ketika sujud itu nggak harus hidung nempel. Yang penting itu jabhah ini, jidatnya ini nempel. Itu yang terpenting ketika orang itu mengerjakan sholat. Jadi Anda jangan bingung, nggak apa-apa. Kan nggak boleh sujud di atas yang bergerak dengan gerakannya. Wala yuda ala syai'in yataharraku biharakatih, itu kalau dalam kitab Safinah. Itu kalau di jidatnya sujud itu pakai ini, bukan pakai hidung. Jadi nggak ada masalah. Seperti itu boleh-boleh saja. Gitu. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak sudah bergabung, berpartisipasi. Mohon komentarnya. Kira-kira tanya jawab begini mengasyikkan atau tidak? Asik apa enggak? Kalau banyak yang asik ya saya semangat. Kalau yang asik dikit saya nggak semangat nanti. Tapi yang asik insyaallah nanti sering-sering kita buat begini ya. Ustaz Abdurrahman, saya siap menemani kan? Siap, insyaallah. Ya, ada lagi Ustaz Muhammad David Al-Jufri, Ustaz Hamid, Ustaz Juwan. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.